Lah, apa namanya, gerakan perubahan tuh punya siapa gitu ya, Anies, ya, identik punya dengan Anies. Anies gitu ya. Loh, saya tuh, gerakan punya perubahan tuh punya Surya Paloh loh, Loh, ya kan? malah justru ya? Iya, Restorasi Indonesia tuh punya Iya. Surya Paloh, Pak Betul, Surya betul, Paloh betul. yang apa namanya, yang, memiliki gerakan perubahan itu gitu Betul, ya. betul. Kalau Nasdem tuh clear loh, Jokowi presidenku, Nasdem partaiku, apalagi yang mau lebih dari itu? Penyesalan Irma Caniago, Nasdem hancur lebur gara-gara Paloh ngeyel usung Anies, tegaskan tetap ada di pihak Jokowi meski tolak usung Anies presiden, kecewa berat ini semua salah Paloh. Saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan kita tidak berhak mengklaim sempurna. Akan selalu ada ruang untuk perbaikan, perubahan. Dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan. Di empat itu, sampai dengan hari ini pupuk terus-menerus menjadi masalah. Harga pangan di rumah-rumah masih terus mahal. Bicara tentang peternakan menengah kecil berguguran, berjatuhan. Bicara tentang perikanan, tanya kepada para nelayan, bagaimana kondisi hidupnya, berat sekali. Bicara tentang perkebunan, sama. Tata niaga di sana belum tersentuh. Bila kita ingin harga lebih mahal dan tetap mahal, kebutuhan pokok yang tetap tinggi, kemudian pasokan tetap tinggi, maka tidak ada perubahan. Tapi bila itu ingin lebih murah, maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. Apa sih tema utama yang kami bawa? Kami mengusung gagasan perubahan. Apa gagasan perubahan yang kami ingin wujudkan? Perubahan yang bisa menghadirkan keadilan, menghadirkan rasa keadilan. Mengapa itu ada? Karena kami melihat hari ini di Indonesia ada ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan secara ekonomi, ketimpangan kesempatan, bahkan ketimpangan pendidikan, ketimpangan di dalam kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini terjadi karena penyusunan kebijakan di Indonesia selama ini tidak memasukkan faktor keadilan sebagai faktor penting dalam menyusun kebijakan. Konkretnya sebetulnya apa program yang bisa diberikan kepada Jadi beasiswa ini menurut saya harus jalan terus. Beasiswa harus jalan terus? Harus jalan terus. Bahkan saya melihat beasiswa ini harus ditambah lagi, Pak. Bahwa negara membantu persiapannya, Pak. Persiapannya sehingga mereka Prof, lebih kita mudah sama-sama diterima. tahu, kita sama-sama pernah sekolah untuk bisa dapat GMAT Oh, yang tinggi, Pak. berat itu. Untuk Panjang. dapat Ya. TOEFL, Ya. untuk dapat itu semua. Ya. Kalau kita tidak membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera, maka yang lulus seleksi-seleksi itu Hanya kelas adalah menengah kelas ke menengah. atas. Ya. Jadi program itu bukan hanya beasiswanya, tapi Harus ada afirmasi di situ. persis Ya. anak-anak yang potensial banyak sekali. Baik. Tapi mereka, nah jadi saya melihat program beasiswa ini positif, Ya. harus diteruskan dan beri mereka bekal. Lalu di sisi lain, Mbak, kita harus membuka lapangan pekerjaan yang membuat mereka itu ketika pulang juga punya daya dorong, Pak. Saya, Pak, kalau ketemu, kadang-kadang mereka apologetik, Pak. Bilang begini, Pak Anies, apa kabar? Pak, saya masih di sini dulu, Pak, gitu. Kasian. Saya selalu bilang, Anda parkir dulu di situ. Begitu Republik butuh, Anda pulang. Jadi Parkir. tidak menjadi beban bagi negara, tetapi pulang dengan membawa Dan kemampuan yang lebih mereka, baik. saya yakin, Pak, kalau di sini kita tumbuhkan meritokrasi di badan-badan pemerintah, meritokrasi di badan-badan swasta. Mereka juga mau balik. Kenapa sih mereka di sana? Ya. Dan Mereka itu yang terjadi dengan Cina, bukan? Dengan Tiongkok. Ketika ekonominya membaik, sistem lebih baik, kemudian diasporanya juga pulang. dan membangun sebetulnya, Pak, lebih unik adalah Park Chung Hee, Korea Selatan. Korea Selatan. Apa yang dikejar Pak Chung? Jadi begini, ketika perang Korea, sesudah perang Korea itu ada gelombang orang pergi ke Amerika dari Korea Selatan. Mereka pada sekolah di sana. Ya. Lalu Park Chung Hee membangun pembangunan ekonomi dan dia membutuhkan orang-orang Korea untuk pulang. Apa yang dikerjakan? Presidennya datang ke Amerika keliling kota-kota. Call for duty. Kami panggil Anda pulang. Dan dia bilang, kami belum kaya. Kami belum bisa kasih Anda gaji tinggi. Tapi kalau Oke? Anda pulang, kita Kalau bisa Anda bikin pulang, kaya. kita bisa perubahan. Bisa bikin Jadilah kaya, ya.
20 tahun kemudian Samsung, Hyundai, Kia, dan lain-lain. Nah, jadi Pak, kita perlu siapkan itu, lalu panggil pulang. Mereka akan pulang kok. Pak, kalau kepala negara itu datang memanggil, tapi kepala negara memanggil itu begini, nih kami akan mengerjakan ini nih, mari pulang. Oh, dapat. Anda semua hanya tahu pelanggaran rakyat kecil. Lihat pelanggaran yang gede-gede itu. Jangan hanya tertibkan yang kecil, yang besar juga harus ditertibkan. Kalau tepuk tangan keras masih kecil artinya. Nggak apa-apa, kan kita membesarkan yang kecil. Syaratnya untuk kami harus kuliah dulu. Soal lulus atau tidak soal lain. Dan tidak ada catatan yang lulus berapa tahun, tidak ada. Biasanya makin panjang lulusnya makin terampil organisasinya. Bisa kualat gitu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini menjadi malam istimewa bagi kita semua di sini. Dan bagi saya khususnya, alhamdulillah karena rumahnya dipakai oleh kami. Jadi tadi Pak Nazarudin mengingatkan, Pak Nazarudin ini pertama kali, karena sebelumnya kalau di Menteng biasanya di rumahnya Pak JK. Tapi tahun lalu Pak JK sudah ngasih warning. Karena itu tahun ini diikhlaskan lebih dulu di sini daripada rumahnya Pak JK. Sebetulnya karena beliau lagi di Turki, bukan lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah. Yang kedua saya ingin sampaikan terima kasih. Kita sampaikan apresiasi Profesor Dr. Siti Zuhro dan semuanya, seluruh jajaran Majelis Nasional kami, para dewan pakar Majelis Nasional, dan juga penceramah kita Profesor Andi Faisal Bakti yang tadi lengkap 7 hal. Jadi saya lebih dari vertikal dan horizontal. Jadi Bang Manimang saya nangkap lebih Bang. Saya nangkap ada 7 hal tadi. Tapi isinya apa lihat rekaman nanti. Jadi pesan dari Prof. Andi tadi saya rasa penting sekali, terutama yang terkait horizontal dan kadang-kadang terlewatkan. Yang terhormat di sini banyak sekali senior-senior kita, kalau disebut satu-satu cukup panjang, Pak Jafar Hafsah, mungkin ada Bang Ismail, Bang Egi, semuanya kalau disebut satu-satu panjang. Dan ketua tadi disebutnya Bang KY ya, Ketua Komisi Yudisial Bang Aidil. Bang Aidil dan juga hadir Bang Hamdan Zulfadi pojok sana. Ya, terima kasih pada semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tadi saya sebelum kesini saya cek berapa jumlah yang hadir. Menurut catatan yang tercatat 728. Jadi Masya Allah kalau kan sebelumnya nggak tercatat ya. Biasanya kami itu terampil dan nyatet Pak. Terampil dan tercatat itu ada, tapi kita tercatat selalu terampil. Jadi alhamdulillah saya bersyukur, dan ini memang adalah forum silaturahmi yang sangat legal. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Gagasan perubahan yang dicanang oleh Anies Baswedan ya, itu sampai saat ini teman-teman masih menjadi perbincangan hangat, masih menjadi tagline ya, masih menjadi sesuatu yang diharapkan bagi rakyat Indonesia. Bagaimana gagasan perubahan ini bertujuan untuk mengubah sistem-sistem yang ada yang tidak baik menjadi lebih baik, undang-undang yang tumpang tindih, kemudian aturan-aturan yang tidak baik ya, kemudian bagaimana perilaku pejabat yang korupsi dan sebagainya. Nah, inilah langkah di mana Anies Baswedan itu diperlukan, teman-teman, dibutuhkan di negara kita. Dan
banyak yang menantang Pak Anies Baswedan ya dengan gagasannya. Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan yang waktu Pilpres kemarin sangat gencar sekali ya menentang perubahan Anies Baswedan, menentang setiap gagasan Anies Baswedan ya. Namun hebatnya Pak Anies selalu memegang teguh komitmen ya, memegang teguh prinsip yang luar biasa ya. Beliau bukan sesuatu yang instan dalam dunia politik ya. Walaupun bukan berada di dalam pusaran partai politik, namun beliau hidup di dalam politik ya. Bagaimana beliau terlibat dalam Pilpres 2004 ya, menjadi moderator debat Pilpres dan menjadi tim Jokowi ya, dan sampai beliau menjadi menteri hingga beliau menjadi gubernur. Itu adalah sebuah perjalanan politik yang sangat panjang bagi Anies ya. Tidak serta-merta seperti misalnya Gibran ya dengan instannya menjadi wakil presiden. Dan inilah kenapa banyak harapan masyarakat terhadap Anies untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ya mungkin saat ini beliau belum mempunyai partai ya, namun bukan berarti beliau tidak menjadi magnet ya. Justru ya Anies yang saat ini itu menjadi magnet politik bagi partai-partai lain ya. Namun beliau tidak atau belum bersedia masuk ke dalam partai-partai yang ada. Ya sepertinya beliau pengen menjadi ketua umum partai ya dengan partainya sendiri ya, yaitu Gerakan Rakyat. Partai yang membuat Anies nanti menjadi lebih besar ya ketimbang mungkin sekarang. Bahkan menjadikan dia presiden di masa depan ya. Semoga saja apa yang direncanakan Anies ya, kita percaya bahwa ia sudah memikirkan semuanya. Bagaimana menurut kalian?